apakah boleh saat berpuasa kita rapid test? Jadi sebenarnya kalau masih memungkinkan rapid test itu di malam hari, maka malam hari menjadi pilihan. Tetapi jika ada kebutuhan, mungkin karena mengikuti rapid test gratis atau jadwal dari perusahaan, maka dibolehkan rapid test saat berpuasa. Jadi rapid test saat berpuasa itu boleh dan tidak membatalkan puasa saat ada kebutuhan untuk melakukannya saat berpuasa. Nah, kenapa rapid test ini diperbolehkan? Ini dikiaskan, dianalogikan, atau minimum diilhakan, disamakan dengan kasus sejenis. Apa kasus sejenis? Kasus sejenis itu adalah bekam. Jadi ternyata kalau kita lihat perkara yang membatalkan puasa, itu kan makan, minum, jadi sebagian itu memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Masuk atau keluar. Memasukkan itu berarti makan dan minum. Makan dan minum. Kalau mengeluarkan berarti seperti muntah gitu. Muntah dengan sengaja. Nah, memasukkan seperti makan minum membatalkan, dan kemudian mengeluarkan seperti muntah dengan sengaja juga membatalkan ya. Nah, jadi kalau dilihat dari dua jenis ini, rapid test itu berarti kan rapid test itu kan berarti mengambil darah ya. Jadi mengambil darah untuk dijadikan sampling tes gitu untuk memastikan kondisinya itu terpapar virus atau tidak. Nah, jadi kira-kira seperti dari sisi mengeluarkan itu sama dengan bekam. Nah, bagaimana pendapat ahli fikih tentang bekam? Nah, ada 3 pendapat yang saya nukil dari Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini. Ada 3 pendapat ya. Nah, salah satunya adalah mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa bekam jadi saat berpuasa boleh bekam ya, boleh bekam. Nah, ini pendapat ahli fikih ini di antara sahabat ada sahabat Ali, Aisyah, Ummu Salamah, Anas, Zaid bin Arqam, Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Di antara tabi'in dan tabi-tabi'in ini adalah Hasan Al-Basri, atau Malik dan Syafi'i. Jadi rapid test bagi orang yang berpuasa boleh dan tidak membatalkan puasa, diilhakan atau dianalogikan juga boleh dengan hijamah, merujuk kepada pendapat mayoritas ulama yang membolehkan tentang hijamah. Jika bekam aja boleh bagi orang yang berpuasa dengan kebutuhan atau maslahat bekam itu di tingkat sekunder atau tertier. Nah, berbeda dengan rapid test, di sebagian kondisi boleh jadi sekunder gitu. Jadi pada tingkat maslahat justru lebih dibutuhkan. Jika hijamah aja dibolehkan, menurut jumhur, apalagi rapid test untuk kondisinya. Coba kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, Bapak Ibu sekalian, vaksin. Vaksin ini sudah ada Fatwa Komisi Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Jadi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi itu tidak membatalkan puasa ya. Melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi tadi, itu hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Nah, bahaya atau tidak ini kan kita serahkan kepada otoritas. Jadi selama ia legal, aman penggunaannya, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas, maka itu sudah memenuhi poin yang terakhir itu, aman penggunaannya. Sehingga vaksinasi COVID-19 pada saat berpuasa itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, ini kembali juga kepada penafsiran para ahli fikih. Jadi ceritanya nih, di hulu usulnya bab membatalkan ini, para ulama sepakat, ijma konsensus bahwa makan minum membatalkan. Makan minum membatalkan, muntah dengan sengaja membatalkan. Nah, tetapi kemudian para ulama berbeda-beda saat seperti vaksinasi. Jadi, nah, vaksinasi ini diperbolehkan apa tidak? Nah, bagi ulama yang
mengambil keyword kata kunci atau manat itu yang membatalkan itu nutrisi, maka jika yang dimasukkan itu bukan nutrisi, maka tidak membatalkan puasa. Begitu kira-kira vaksinasi itu boleh atau tidak, kembali kepada apakah dalam hadis tentang bahwa makan minum itu membatalkan, itu diambil ilatnya dari nutrisi atau tidak. Bagi yang mengambil ilat bahwa yang membatalkan itu setiap asupan yang bernutrisi, berarti setiap vaksinasi ya injeksi yang tidak ada nutrisinya berarti tidak membatalkan puasa.